Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, di suasana siang hari ini, setelah kita mengolah otak-atik otak kita, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama untuk bersujud kepada Allah, memanjatkan puji syukur kehadiratnya, karena berkat rahmat hidayahnya pada siang hari ini kita masih diberikan sehat walafiat lahir dan batin, serta masih diberikan kekuatan iman, Islam, dan ihsan dalam rangka mengabdi kepadanya. Sholawat serta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Nabi kita, pembawa risalah al-Islam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya sampai akhir masanya. Hadirin keluarga besar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Khotib berwasiat khususnya pada diri pribadi dan umumnya hadirin yang dimuliakan Allah. Marilah kita terus-menerus untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni disiplin hidup sesuai dengan ajarannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada renungan Jumat kali ini kami ingin membawa hadirin semua ke dalam hal-hal yang menukik kepada perasaan dan hati kita, yakni tentang tanda-tanda orang yang hatinya mendapat cahaya iman. Setelahnya khotib mencari-cari di dalam ayat suci Al-Quran dan beberapa hadis, tapi lebih banyak dalam Al-Quran, menemukan ada 10 tentang cahaya iman yang ada dalam hati kita. Yang pertama adalah kalau hati kita sudah dicahaya iman, maka yang pertama adalah merasa tenang dan damai. Tadi dibacakan dalam surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bahwa orang yang tenang adalah orang yang senantiasa ingat hatinya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hatilah yang bisa merasakan segala apa-apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu kriteria orang yang bahagia adalah yaitu hatinya yang senantiasa bersyukur pada Allah. Jadi cahaya iman yang memancar dari hati kita
maka kita akan menjadi tenang dan damai. Kalau persoalan-persoalan yang ada hubungannya dengan manusia, biasanya kita mendapat ketidaktenangan, keresahan, dan sesuatu yang tidak memberikan kebahagiaan bagi kita. Maka kalau kita kembali kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Ketenangan ini menurut penelitian bukan hanya aspek fisik saja, tapi juga aspek psikis. Atau bukan aspek psikis saja, tetapi juga pada aspek fisik itu juga mempengaruhi. Orang berbeda, kalau dia tenang dan damai, maka akan terlihat kedamaian pada wajahnya. Dan kalau dia resah, maka akan terlihat juga pada wajahnya. Ini dipelajari di dalam ilmu psikologi. Jadi yang pertama adalah tanda-tanda orang yang hatinya senantiasa dipenuhi cahaya iman adalah yang merasa tenang dan damai dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua adalah tandanya kecintaan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau cahaya iman ada dalam hati kita, maka kita lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada selain Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, sesungguhnya kalau kita semua mencintai Allah, maka ikutilah Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Rasul-Nya. Dan kalau kita sudah cinta pada Allah, maka segala sesuatu yang ada di muka bumi tidak ada artinya. Tapi ini mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Kecintaan pada Allah dan Rasul-Nya adalah hal yang pertama dan yang utama dalam kehidupan ini. Tetapi dalam kondisi sosial sekarang ini, kadangkala kehidupan kemanusiaan lebih didahulukan dari kehidupan pada Allah dan Rasul-Nya. Dan itu bisa kita rasakan semua dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda orang yang cahayanya, yang hatinya mendapat cahaya iman adalah selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Al-Quran menjelaskan di dalam surat Ibrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa apabila kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat yang kalian dapat itu. Dan apabila kalian bertolak belakang atau kufur, maka azab yang akan menimpa kepada kita. Dan syukur itu konsekuensinya atau dampaknya adalah bagi kita. Bagi Allah tidak ada dampak sama sekali. Kesyukuran yang kita perbuat itu semuanya mengimbas kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kemudian apabila kufur, kafaro itu tertutup, atau cover dalam bahasa Inggris, cover, tertutup terhadap kebenaran, maka azab yang akan menimpa kepada kita. Dan azab itu tidak jatuh kepada orang yang melakukannya saja, tapi bisa jatuh kepada kita semua. Jadi Allah tidak bisa memilah mana yang melakukan hal yang dilarang oleh dirinya dan mana yang tidak melanggar larangan Allah. Maka itu tidak bisa dipisahkan. Saya sering mengilustrasikan, kalau kita naik bahtera atau kapal laut, di kapal laut itu kan ada beberapa tingkat. Ada tingkat bawah atau dak, tingkat 2 sampai tingkat 3. Kemudian yang di bawah, yang di dak, misalnya dia kehausan, kemudian tidak ada yang menjual air misalnya, kemudian dia membolongi dak itu.
kemudian airnya masuk ke dalam dak itu, kemudian dia meminum dan hausnya bisa tertanggulangi. Tapi apa gerangan airnya bisa masuk semua sampai ke tingkat 2 dan 3 dan semuanya bisa tenggelam. Itu adalah salah satu ilustrasi bahwa apabila ada sesuatu yang melaksanakan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka bukan hanya orang tersebut yang terkena azab, maka kita semua juga akan kena azab. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, tanda orang yang hatinya mendapat cahaya iman adalah rajin beribadah dan beramal soleh. Dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang terbaik. Jadi amal dan ibadah dan amal soleh, aman dan amal soleh, ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang yang beriman pada Allah, maka konsekuensinya dia beramal soleh. Dan orang yang beramal soleh, konsekuensinya dia beriman. Jadi tanda orang yang hatinya bercahaya iman adalah orang yang gemar untuk beribadah dan beramal soleh. Ibadah dilakukan bukan hanya karena manusia, tapi memang karena Allah. Bukan karena ingin dilihat oleh manusia, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ukurannya adalah bagaimana kita setiap malam menghadap Allah Subhanahu wa taala yang orang-orang semuanya sedang tertidur. Maka itu salah satu ukuran bahwa kita tidak melaksanakan riya. Kemudian yang kelima adalah tanda-tanda orang yang hatinya mendapat cahaya Allah, yaitu merasa gembira dalam melakukan kebiasaan. Jadi kita gembira kalau kita melakukan kebaikan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, senantiasa kita bergembira. Ini dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Jaljalah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal walaupun seberat jarrah, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasa gembira apabila kita melakukan kebaikan. Dan kita jangan bosan menjadi orang baik. Karena waktu hidup di alam dunia ini adalah semata-mata untuk mengumpulkan amal-amal baik kita yang nanti akan dibawa ke akhirat. Sebab yang akan dibawa ke akhirat adalah salah satunya adalah amal yang kita lakukan. Kemudian sedekah, kemudian anak yang soleh dan yang mendoakannya. Itulah hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 hal dulu yang dapat kami sampaikan pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri khatib dan umumnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, salaman daiman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keenam adalah yang senantiasa kita menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila.
Kemudian yang ketujuh adalah kita gemar mencari ilmu dan mencari kebenaran. Dan ini semua adalah profesional kita, bahwa kita mencari ilmu dan juga untuk mencari kebenaran. Dan itu akan terpancar cahaya iman di dalam hati kita. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang merasa takut dan khawatir untuk berbuat salah. Dan ini juga tanda-tanda orang yang hatinya dipenuhi cahaya iman. Kemudian yang kesembilan adalah memiliki kasih sayang kepada sesama manusia. Dan yang terakhir adalah yang senantiasa memperbaiki diri dan bertaubat. Itulah 5 hal pada khutbah kali ini, menjadi 10 tanda-tanda cahaya iman yang ada dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan dari 10 hal ini ada satu yang senantiasa kita lakukan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bisa memancarkan cahaya keimanan. Oleh karena itu sudah selayaknya dan selaiknya pada hari ini kita memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan diberikan anak-anak yang soleh dan solehat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adhilna jannata mal iman. Allahumma sabbitna mal iman wa ahrij minad dunya mal iman wa qaddim lana minal jinni mal iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.